Nah, sekarang kita lanjutkan buku paket Matematika SMA kelas 10 Kurikulum Merdeka halaman 101 ya. Kita akan bahas soal latihan 4.1. Nah, ini ada dua nomor ya. Nomor 1, tentukan nama yang tepat untuk setiap sisi segitiga siku-siku pada gambar 4.12. Nah, ini segitiganya ya. Sudut siku-sikunya ada di sini. Ya, ini 90 derajat tegak lurus. Berarti X dan Y ini disebut sebagai sisi siku-siku, kan begitu ya. Lalu untuk Z ini jelas merupakan sisi miring ya. Jadi Z itu adalah sisi miring. Saya pakai warna biru saja. Nah, ini sisi miring. Ya, atau disebut sebagai hipotenusa. Ya, sisi miring itu letaknya di seberang sudut siku-siku, di seberang sudut 90 derajat ya. Kemudian di soal nomor 1 yang dijadikan acuan ini adalah sudut 45 derajat, kebetulan letaknya di atas ya. Berarti sisi yang terletak di seberangnya sudut 45 derajat dalam hal ini adalah sisi Y, ini disebut sebagai sisi depan. Ya, Dek ya. Nah, ini sisi depan. Karena terletak di seberang sudut 45 derajat. Ini yang dijadikan acuan. Nah, kalau Y ini adalah sisi depan, kemudian Z ini adalah sisi miring, berarti kesimpulannya X ini pasti sisi samping, kan begitu. Nah, gampangannya seperti itu ya. Ini pasti sisi samping. Atau kalau definisi dari sisi samping itu adalah sisi yang terletak tepat di samping sudut acuan. Ya. Oke, gampang ya. Sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Putri menamakan sisi segitiga sebagai berikut. Ya, ini segitiganya. Sisi depan adalah sisi M, sisi samping adalah sisi N, sisi miring atau hipotenusa adalah sisi O. Coba tuliskan anjuran untuk Putri memperbaiki pemahamannya. Dalam anjuran kalian pastikan ada penjelasan alasannya ya. Baik, selalu kita mulai dari sudut siku-sikunya terlebih dahulu. Nah, ini ya siku-siku di sini. Berarti M dan N ini merupakan sisi siku-siku ya, membentuk sudut 90 derajat. Keduanya saling tegak lurus. Nah, sisi yang terletak di seberangnya sudut siku-siku ya, kebetulan ini adalah sisi O, ini disebut sebagai sisi miring. Ya, sama seperti soal nomor 1. Nah, ini sisi miring. Atau kata lainnya adalah hipotenusa. Ya. Kemudian di soal nomor 2 ini yang dijadikan acuan adalah sudut 30 derajat. Nah, kebetulan letaknya di bawah. Ya. Sehingga sisi yang terletak di seberangnya sudut acuan ya, atau di depannya sudut 30 derajat, berarti kan sisi N. Ini disebut sebagai sisi depan, kan begitu. Ya, ini sisi depan. Kalau N adalah sisi depan, maka M ini adalah sisi samping. Nah, jadi sisi yang terletak tepat berada di samping sudut acuan. Ya, sekarang kita cek satu persatu. Sisi depan adalah sisi M. Nah, ini salah. Ya, jadi ini salah. Kenapa kok salah? Karena sisi depan ya. Jadi sisi depan terletak di seberang sudut acuan. Dalam hal ini sudut 30 derajat. Ya, Dek ya. Yaitu sisi apa? Sisi N. Nah, ini yang benar ya. Kemudian sisi samping adalah sisi N. Ini juga salah. Ya. Karena sisi samping terletak di samping sudut acuan ya, sudut 30 derajat yaitu sisi M. Nah, tinggal ditukar tempat sebenarnya ya. Untuk sisi miringnya ini sudah benar ya. Sisi miring atau hipotenusa adalah sisi O. Nah, ini benar ya. Berarti ini sudah benar. Jadi sisi miring ya, ini saya tuliskan supaya adik-adik semakin ingat dan paham ya. Sisi miring itu terletak di seberang sudut siku-siku. Nah, ini.
atau sudut berapa? 90 derajat. Jadi tidak peduli ya, mau segitiganya diputar-putar model apapun, yang jelas pokoknya ada sisi di seberangnya sudut 90 derajat itu adalah sisi miring atau hipotenusa ya. Oke, ini adalah pembahasan untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya.